Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Saya undang Royal untuk bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita menyembah Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, semata-mata karena kasih karunia-Mu Bapa.
Mari sembah Dia, sebab Dia layak. Sebab kepadamu-lah kami berlari, tapi kami tidak menjadi lelah Tuhan. Kau batu karang kami, Engkau benteng perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, for You are good. You're my mighty God, Lord. We lift our voice to You. Biar manis Kau dengar Tuhan. Biar manis Kau dengar Tuhan. Sebab Kau layak, Kau yang layak terima pujian. Mari sembah Dia, warga kepada Your love is enough for me. Your love is enough for me. Kami tinggikan Engkau, Kau yang layak, Kau yang layak. Ku berjalan tanpa menjadi di dalam-Mu. Kau Bapa yang setia, sebab itu kami memuji nama-Mu. Sebab Kau yang pegang kendali kehidupan kami Tuhan. Tak ada satupun di dunia ini yang bisa. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sang Bapa selalu berjaga, Kau tak pernah lengah, kuasa-Mu sempurna. Gelombang sebesar apapun takkan kalahkanku, sebab Kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti selalu pegang kendali, hanya di dalam
Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu
sejati, ya Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mempunyai pribadi yang tak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu, meninggikan-Mu lebih lagi. Royals, mari katakan amin. Sorak-sorai bagi Raja yang setia, yang selalu hadir dalam kehidupan kita, memberikan kuasanya dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Royals, sama-sama tepuk tangan, come on. Here we go. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Put your hands up in the air, come on. Semuanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Semuanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Semua royal. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Dia Allah yang besar. Dia lakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dia tinggalkan tatanya mulia, tebus kita dari dosa. Dia bangkit dari maut, memberikan pengharapan dalam hidup kita. Segala pujian, hormat hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Katakan, Yesus mulia. Go on and dance. Segala yang ada
Semuanya tepuk tangan sama-sama dengan saya, come on. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Yes. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Come on. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, Jesus. Haleluya. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Coba kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi dong. Anak-anak juga kasih tepuk tangan untuk Yesus Kristus kita. Amin. Hari ini saya ingin mengajak semua berdiri tetap untuk kita tetap mendoakan anak-anak kita ya. Tapi hari ini saya ingin agak spesial dikit. Saya akan memimpin adik-adik dan anak-anak untuk berdoa sendiri ya. Ikutin uncle ya. Bagi yang anaknya masih kecil, boleh iman dari orang tua perkatakan bisikan di telinganya ya. Adik-adik siap?
kita ikutin Uncle doa, oke? Ya, yuk pejamkan mata. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyadari kalau aku adalah anak yang berdosa. Anak yang semestinya nakal, punya pikiran jahat, dan punya ego sendiri-sendiri. Untuk itu Tuhan, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Aku tahu Tuhan, bahwa hukuman dosa adalah mati. Tetapi Engkau yang sangat mengasihi aku enggak jadi mati. Tetapi Yesus Kristus yang mati untuk aku. Sehingga dosa-dosaku telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sekarang adalah anak-anak-Mu. Aku menjadi anak yang baik karena Engkau. Aku menjadi anak yang pintar karena Engkau. Aku menjadi anak yang tidak egois karena Engkau. Semua kemuliaan atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamatku dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, juru selamatku, Rajaku, Tuhanku yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan semuanya. Amin. Silakan kembali. Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku, bahkan orang buta dan orang lumpuh
Yang dibuat peraturan tidak boleh masuk bait Allah disembuhkan semua. Di dalam bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Royals. Cek. Shalom Royals. Shalom Selamat Royals. datang. Selamat datang di ibadah. Michael boleh di sebelah sini, mungkin lebih dekat. Iya. Oke, selamat datang di ibadah Royal yang kembali jam 11 setelah 2 minggu yang terakhir ya, kita tuh mengadakan ibadah gabungan karena kita memang ada libur lebaran kemarin, mungkin banyak yang mudik, banyak juga yang jalan-jalan, banyak juga yang jaga kandang ternyata ya. Karena minggu pertama April saya masih di sini tuh lumayan rame ibadah gabungannya. Oke, selamat datang kembali dan seterusnya kita akan beribadah di jam 11 kembali seperti yang lama. Dan sungguh penyertaan Tuhan sempurna sekali ya kalau kita semua bisa berada di sini setelah liburan kemarin. Dan juga Tuhan baik karena hari ini saya nggak melakukan pengumuman ini sendirian. Saya ditemani oleh member Greeting Ministry yang terbaru yaitu Michael. Mungkin Michael boleh memperkenalkan diri. Ya, cek. Shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Michael Andrian Ludi. Ya, hari ini spesial karena merupakan comeback dari saya. Ya, saya merupakan jemaat lama. Ya, memang member baru tapi rasa lama. Ya, karena sebelumnya saya melayani di KCC Surabaya. So, thank you for the opportunity, Zelaura, Royals. Hari ini saya bisa melayani kembali. Gitu. Wow, luar biasa sekali ya bagi jemaat-jemaat yang belum melayani. Saya juga encourage untuk kita semua boleh bergabung dalam pelayanan, kita melayani bersama-sama di tempat ini. Karena itu saya mau menyapa juga untuk jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada tidak perlu mengangkat tangan, saya cuma mengucapkan selamat datang saja dan boleh Bapak Ibu Saudara mendatangi KC booth kami yang ada di belakang, di luar tempat ibadah ini. Nanti bisa di sana bisa tanya-tanya soal apa sih KC itu, apa sih komsel itu. Karena kebetulan saya dan Michael ini satu komsel saudara-saudara. Kita ini satu KC ya dan mari kita bertumbuh bersama di dalam KC. Dan selamat datang dan Michael boleh lanjutkan dengan offering. Oke, yang pertama hari ini kita akan ada 2 macam offering. Yang pasti adalah offering secara reguler yang setiap minggu kita berikan. Tapi yang kedua ada namanya Royal Scare. Apa sih Royal Scares itu? Royal Scares merupakan bantuan dari
dari Care Ministry, dari Royal Surabaya untuk membantu teman-teman kita yang kesusahan, yang sedang mengalami musibah, dan sudah tertanam di dalam Royal. So, aku encourage kalian untuk bisa memberikan bantuan, persembahan. Ini juga part of pelayanan kita untuk melayani sesama. Sehingga apa yang kalian berikan, apa yang kalian salurkan bisa diberikan dan tersalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan dan sudah tertanam di Royal. Gitu. Yes, betul sekali. Dan Royal Care ini bisa dilakukan dengan amplop yang tadi sudah dibagikan di depan. Sedangkan persembahan reguler bisa dimasukkan melalui kantong persembahan seperti biasa. Bagi kalian yang nggak mau ribet mungkin ya, atau nggak bawa tunai, bisa juga scan QR code yang seharusnya ada di punggung kursi di belakang Anda juga, atau bisa scan QR code yang ada di depan sini. Dan sebelum kita melakukan persembahan, kita berdoa dulu. Ya, mari saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Kau kumpulkan kami di sini bukan merupakan sebuah kebetulan, karena memang rencana dan rancangan indah-Mu bagi kami semua. Setelah ini kami akan memberikan persembahan, berkati kami dan pastikan bahwa apa yang kami berikan, apa yang kami salurkan merupakan dari hati kami, dan persembahan yang kami berikan bisa memberkati semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Today's preacher kita hari ini adalah Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside Bali. So bagi kalian Royals yang ingat atau kenal dengan Pastor Anthony Pribudi, ya Pastor Henry merupakan part of the team dari Rock Riverside Bali. Beliau sudah datang jauh-jauh dari Bali, so thank you Pastor untuk datang ke sini. Dan saya percaya bahwa message yang akan beliau berikan hari ini akan memberikan message yang luar biasa. So I hope you will enjoy today, Pastor. So thank you. So give applause sekali lagi buat Pastor Henry Hehanusa. Oke, dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pendeta Nur Hayatna yang adalah salah satu tim pastoral dari Every Nation Church. Jadi make sure kita datang kembali jam 11 di tempat ini, ajak teman-teman, saudara-saudara dan yang lainnya untuk sama-sama kita mengikuti ibadah di tempat ini. Oke, seperti biasanya setiap Rabu kita akan memiliki IG Live untuk Quick Word di IG-nya @royalsurabaya setiap jam 12 siang. Nah, Quick Word kali ini akan dibawakan oleh Vanessa Evania yang merupakan Merchandising Ministry Leader dari Royal Surabaya. Berikutnya dari Rock Journey, good news bagi kalian jemaat yang sudah lulus atau mengikuti dari Believer Class yang kemarin ataupun yang lalu-lalu. Kali ini Rock Journey akan menghadirkan Discipleship Class bagi kalian yang ingin tertanam dalam Kingdom Community maupun Royals yang akan dimulai melalui tanggal 5 Mei sampai 26 Mei 2024. Dimulai setiap pukul 1:30 siang sampai 1:30 sore. Ruangannya di mana? Di ruang kaca, jadi kalian saat selesai ibadah bisa langsung belok kiri di lantai 3. Nah itu ruangannya di sana. Nah pendaftarannya gimana nih? Pendaftarannya bisa melalui dari Casey masing-masing ataupun link yang sudah tersedia, QR code di sini. Dan atau bisa menghubungi dari saudara Daniel Sharonis, ada di sini, bisa berdiri. Daniel Sharonis, oh nggak ada ya? Oke, mungkin bisa menghubungi Casey masing-masing dan bisa melakukan pendaftaran melalui WhatsApp dari Daniel Sharonis. Oke, dan kemudian ibadah MWM atau Messianic Women Ministry akan diadakan bulan ini di tanggal 25 April. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di sini, cece, meme-meme semuanya, you are welcome to come. Boleh datang semuanya di ibadah MWM Messianic Women Ministry tanggal 25 April jam 10 pagi sampai jam 11.45 siang. Yang akan dilakukan di Rock ini ya, di building ini. Sepertinya sih di chapel. Mungkin bulan lalu kita adakan di foyer karena di chapel waktu itu sedang ada trouble. Tapi bulan ini puji Tuhan kita akan lakukan kembali di chapel lantai 2. Jadi jangan lupa ibu-ibu datang karena kita akan dilayani oleh Ibu Deborah Ailing dan pastinya akan memberkati kita semuanya. Oke, yang terakhir. Belum. Donor darah dulu. Oh iya lu. Hampir lupa. Maaf. Tanggal 5 Mei itu akan diadakan donor darah seperti biasanya. Donor darah akan dilakukan di lantai 1 mulai pukul 9 sampai pukul 1 siang.
Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendonorkan darah, karena donor darah itu banyak juga benefitsnya bagi pendonornya ya. Jadi boleh mempersiapkan diri untuk ikut donor darah tanggal 5 Mei jam 9 sampai jam 1 siang. Nah ini baru yang benar. Yang terakhir, yang pasti yang kita tahu adalah setiap kita selesai ibadah, tim hospitality akan selalu melayani kita dengan menu-menu snack atau makanan. Hari ini menu dari tim hospitality kita adalah roll cake. Yes. Oh, yes. Bisa beri tepuk tangan? Oke, sekian pengumuman kita hari ini ya. Yeah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Thank you, Laura, and welcome back to the ministry, Michael. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena kesetiaannya, anugerah, dan kasih karunia-Nya selalu cukup untuk hidup kita. Untuk kita kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau puji nama-Mu Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Ku mau bersyukur kepadamu. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh,
sama-sama kita nyanyikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Yesus. Selamanya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu selamanya. 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 Selamanya Kau tetap Tuhan, selamanya Kau selalu baik. Perkenanan-Mu selalu sempurna. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami pada siang hari ini. Karena kami datang untuk mencari Tuhan. Kami bukan datang untuk mencari apa yang ada di tangan-Mu yang Kau dapat berikan buat kami. Tapi kami mencari apa yang ada di hati-Mu, kehendak-Mu atas hidup kami. Keinginan-Mu atas hidup kami, kemauan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat waktu ini kami bisa berkumpul, kami memuji menyembah. Kami berterima kasih buat pengorbanan Kristus. Karena kalau bukan pengorbanan Kristus, kami tidak bisa berkumpul menyembah Engkau. Tirai itu masih tertutup buat kami. Tapi karena Kristus, kami bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kami bisa memanggil Engkau Aba Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamah telinga kami, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami bisa dibukakan untuk melihat kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima dan meresponi kebenaran Tuhan. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik.
dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Sebelum duduk, kasih high five. Apa itu? Tos kiri kananmu, ya. Nah. Oke, kita berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Thank you guys. Terima kasih, shalom. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Bagaimana liburannya? Kurang lama? Oke, thank you buat kesempatan, kepercayaan untuk saya pada saat ini berdiri depan saudara untuk membagikan firman Tuhan. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Henry. Tadi sudah sedikit disampaikan di depan. Saya dari Bali, saya melayani sebagai service pastor di tahun ini, ya, dan sebuah tanggung jawab yang lebih besar daripada tahun lalu. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang mungkin agak serem buat saudara, ya. Tetapi sebelum itu, saya ingin kita sama-sama membacakan ayat tema kita pada bulan April, yaitu tentang amanat agung. Yang diambil dari Injil Matius 28, mungkin bisa ditampilkan. Injil Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua sudah dikhotbahin ya dari minggu-minggu yang lalu mengenai ayat tersebut. Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20 tentang amanat agung yang Yesus berikan kepada para murid. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Itunya itu apa? Itunya yang mana nih? Itunya ayat 18. Karena Yesus telah diberikan segala kuasa. Karena hal itu kita disuruh pergi. Untuk apa? Pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara perhatikan, amanat agung ini adalah sebuah amanat buat para murid untuk pergi dan menghasilkan murid yang lain. Setuju? Dengan garansi Tuhan menyertai kita lewat kuasanya yang dimanifestasikan pada saat kita pergi dan menjadikan orang lain murid. Setuju? Ada 3 hal. Jadikan semua bangsa murid. Nah, kalau saudara dengar semua bangsa murid, jangan langsung berpikir bangsa Afrika, pedalaman Kalimantan, Papua. Saya mau kasih tahu saudara, sebelah kiri kanan saudara termasuk semua bangsa. Itu orang yang di sebelah saudara, itu semua bangsa tuh. Setuju? Komsel saudara, itu semua bangsa. Jadi gak jauh-jauh saudara harus, Pak, saya mau resign dari pekerjaan saya mau ke pedalaman Papua, ke Puncak Jaya Wijaya, saya akan menjadikan murid segala bangsa di sana. Enggak, komsel saudara, keluarga saudara termasuk semua bangsa. Jadi yang pertama adalah orang-orang sekitar kita. Jadikan mereka supaya apa? Murid. Saya mau tanya, murid itu aktivitas utamanya apa? Belajar. Oke, catat ya, belajar. Kedua, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya mau tanya, waktu Yesus ucapin baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebelum itu sudah ada baptisan belum? Sebelum ayat ini, ayat 28 ini, Matius 28, sudah ada baptisan belum? Sudah. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya, dibaptis dalam nama siapa? Royals, dibaptis dalam nama siapa? Saudara pernah pikir itu? Padahal baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus baru muncul di sini. Perhatikan baik ya. Baptisan bukan sekedar target program gereja, cuma sekedar basah. Saudara paham maksud saya? Bulan ini belum ada yang baptisan loh. Ayo kita genjotin siapa yang mau dibaptis. Supaya nanti waktu bikin grafik itu kan bagus dia naik. Karena banyak yang dibaptis, basah semua.
Saudara perhatikan baik, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalamnya itu pengajaran. Karena bukan sekedar baptis, tapi saudara sedang diperkenalkan dengan pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal sedang diperkenalkan di sini dan saudara harus ikut kelas. Setuju gak sih? Karena ini bukan sekedar target gereja, berapa banyak yang dibaptis, berapa banyak yang basah. Berapa banyak yang jadi anggota gereja. Tapi apakah saudara dan saya paham? Saya tahu, baptisan adalah deklarasi iman saudara kepada publik. Baptisan adalah membuat saudara menjadi anggota gereja atau keluarga Allah. Tetapi dalam hal ini bukan sekedar jadi member, tapi saudara harus mengerti pengajaran di balik itu. Saudara mengenal enggak Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir saudara lihat, ajar mereka balik-balik pengajaran lagi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, amanat agung ini intinya tentang belajar dan pengajaran. Enggak ada yang lain. Setuju? Setuju? Ini pengajaran, program cuma satu aja. Mengajar. Supaya orang itu paham, orang itu ngerti pengajaran yang benar. Bukan hanya pengajaran titik, enggak. Pengajaran yang benar. Saya kemarin kumpul dengan beberapa tim praise and worship. Kami ada cohort, ya, ada tim kecil untuk kayak pemuritan kecil. Dan saya bilang buat mereka, wah saya kalau khotbah di tempat lain, di rock yang lain, saya nggak terlalu stres, saya nggak terlalu keringat dingin. Tapi kalau saya khotbah di rumah sendiri di Riverside, saya mau pingsan rasanya. Kenapa begitu Kak? Kenapa begitu Pak? Karena banyak ahli-ahli Taurat di bawah. Maksudnya begini saudara, saya nggak boleh khotbah sembarangan. Saya nggak boleh ngajar sembarangan. Khotbah yang benar belum tentu bagus. Khotbah yang bagus belum tentu benar. Benar gak sih? Khotbah yang benar belum tentu bagus. Khotbah yang saudara bilang bagus belum tentu benar. Sehingga buat saya harus berhati-hati karena pengajaran adalah hal yang paling esensi dan penting dalam gereja. Oke, Yesus banyak sekali waktu dia hidup dia mengajar kepada murid-muridnya. Dan salah satunya adalah hal pengajaran berdoa. Nah mari kita lihat Matius 6 tentang Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Nanti dari sini baru saya ke judul yang menyeramkan itu. Injil Matius 6 ayat 5-8. Saya mundur dikit di ayat 5 dan 8 karena ada beberapa pengajaran tentang hal berdoa. Ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Apa itu? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah di dalam gereja, tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Pengajaran yang pertama Yesus bilang, jangan seperti orang munafik, yaitu doa sebagai sebuah pertunjukan, sebuah performance, betul? Supaya dilihat orang. Doa bukan hal yang sifatnya publik. Doa sesuatu yang namanya privasi. Yang saudara dan saya cuma dengan urusan dengan Tuhan. Tidak dengan orang lain. Ada amin? Sehingga kabar baik buat Bapak Ibu dalam Komsel. Kalau Anda diminta untuk berdoa, jangan takut. Loh benar gak sih? Karena ini bukan konsumsi publik. Ini hal yang privasi antaramu dan ini bukan sebuah performance. Kalau di Komsel kan kalau disuruh berdoa kan susahnya minta ampun. Alasannya pasti gak bisa. Malu. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 7. Dan jangan pula doamu itu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, nah ini kita juga menyangka yang sama. Apa itu? Karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum, katakan sebelum.
kamu minta kepadanya. Saudara perhatikan, yang kedua yang kita seringkali terjebak di dalam hal tersebut waktu disuruh berdoa. Pak, saya nggak bisa berkata-kata. Aku malu Pak, aku nggak pandai ngomong Pak. Saudara lihat ayat ini bilang, tambah pandai ngomong, tambah nggak dijawab. Loh bener gak sih? Tambah pandai ngomong, dibilang kayak orang tidak mengenal Allah. Loh saudara perhatikan, kita terjebak, kita bolak-balik. Jadi waktu disuruh berdoa, gak pinter. I cannot speak. Saya gak bisa ngomong. Nanti malu, nanti saya salah ngomong. Saya mau tanya, yang menjawab doa jemaat apa Tuhan? Tapi kenapa saudara takut doa di depan jemaat? Wong dia gak bisa jawab? Loh bener gak sih? Dia gak bisa kabulkan. Tapi saudara dan saya ketakutan waktu berdoa di depan orang banyak. Karena kita pikir mereka yang jawab doa kita. Padahal Tuhan yang jawab. Bahkan dikatakan sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu. Kita mau doa apa? Kira-kira aman gak buat Bapak Ibu kalau nanti ditunjuk untuk berdoa? Aman banget. Aman banget. Saya mau kasih tahu. Saudara ucap salah pun Tuhan tahu kamu mau apa. Loh benar gak sih? Tapi karena kita takut kalau kita ucap salah, nanti malu, salah ngomong, orang ketawa cekikikan, dia salah ngomong, dia salah berdoa. Emang dia bisa jawab doa kita? Jadi dua hal pengajaran ini buat Bapak Ibu nanti dalam komsel, mulai from now on. Jangan ada lagi penolakan kalau saudara diminta untuk berdoa. Amin. Karena you are safe, Anda aman. Anda sangat aman, bukan karena kata-kata yang banyak, bukan juga sebuah performance. Nah mari kita lihat sekarang Matius 6 ayat 13, doa Bapa kami yang saya ambil di dalam bagian tengahnya dari doa Bapa kami tersebut, khususnya ayat ke-13, dalam doa Bapa kami dibilang begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, bahasa Inggrisnya deliver us from evil. Oke, geser slide berikutnya. Ya coba geser, next. Next. Nah, ini saya pakai judul ini. Judul ini saya tahu serem banget. Karena kalau saudara ketik sekarang di googling, saudara googling deliver us from evil, jamin 100% keluar semua judul film horor. Loh bener gak sih? Entah versi Korea, entah versi Amerika. Jamin saya sudah cek. Keluarnya tuh pasti gambarnya gini, pastor pegang salib. Ya toh? Terus pasiennya itu, biasanya perempuan kan, yang lehernya udah terputar ke belakang, ya kan, kepalanya udah di sini. Atau dia nempel di dinding, di plafon kayak cecak gitu kan. Terus pastornya lagi pegang, wah deliver us from evil. Pertanyaannya, from evil di sini, evil yang mana? Apakah seperti di film-film itu, lepaskanlah kami dari setan atau iblis? Atau evil yang lain? Nah kalau saudara bilang, Pak, lepaskanlah kami yang dari yang jahat-jahat ini adalah iblis. Bagaimana dengan Yakobus 4 ayat 7? Rasul Yakobus bilang, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis. Sedangkan doa Bapa kami bilang, Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari iblis. Tuhan bilang enggak. Yakobus 4 ayat 7 bilang, kamu lawan iblis. Saudara baca dalam Markus 16 tentang amanat agung itu dibilang bahwa kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Nah kenapa dibilang dalam doa Bapa kami, deliver us from evil? Berarti evil di sini mungkin bukan lepaskan saudara dan saya dari iblis, tetapi dari diri kita sendiri. Coba geser slide berikutnya. Nah, saya dapat di dalam terjemahan The Message bahwa kata yang dipakai di sana, keep us safe from ourselves and the devil. Bahasa aslinya yang jahat itu bukan personifikasi pribadi iblis, tetapi yang jahat di sana kata sifat. Yang jahat adalah sebuah kata sifat, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri yang sedang berdoa Bapa kami. Oke? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Saya bantu saudara dengan cerita di Taman Eden.
Ya, Kejadian pasal 3, saudara masih ingat ceritanya? Ya, iblis datang ya dari dalam rupa ular kepada Hawa. Emang perempuan tuh paling gampang kena godaan dulu pertama. Iya. Datang, perhatikan baik. Ayat itu mencatat iblis hanya menawarkan dan menggoda. Setuju? Hawa, makan nih buah. Kamu akan jadi seperti Allah. Sudah selesai ayatnya sampai situ aja. Tidak dikatakan bahwa iblis mencekik Hawa. Di bawah ancaman dan paksaan. Kamu kalau nggak makan, gue masukin lu di neraka nih. Makan nggak? Makan nggak? Nggak ada ayat itu kan? Cuma dibilang dia menawarkan. Nah ayat-ayat berikutnya, Hawa meresponi dan lucunya ayatnya bilang gini. Maka Hawa lihat buah itu kelihatannya enak. Dan menarik hatinya. Nah saudara perhatikan, berarti sebenarnya Hawa juga pengen. Lu bener gak sih? Hawa pengen. Tidak dikatakan iblis buka mulut Hawa. Wah, ikat tangannya di belakang. Makan. Enggak. Hawa juga pengen. Yakobus 1:14-15 bilang, setiap orang dicobai oleh siapa? Nah kita paling banyak bilang iblis. Gara-gara iblis gua telat gereja. Gara-gara iblis saya gak bisa melayani. Bener? Gara-gara iblis saya putus sama pacar saya. Gara-gara iblis saya cerai. Gara-gara iblis rumah tangga saya berantakan. Tapi Yakobus bilang tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Diseret dan dipikat olehnya. Nya ini siapa? Bukan sesuatu yang di luar tetapi yang di dalam diri. Apabila keinginan itu sudah dibuahi, dia akan melarikan dosa. Kalau dosanya udah ranum mateng namanya maut. Saudara bisa lihat sekarang, deliver us from evil. Berarti bukan melepaskan kita dari sesuatu yang dari luar menindas kita. Tapi sesuatu yang dari dalam yang menindas, mencengkeram, membelenggu kita. Itu apa? Keinginan kita sendiri. Markus 7, next slide. Yesus pernah berkata seperti ini. Karena dari dalam diri seorang manusia, yaitu dalam hati dan pikiran. Berasal apa Bapak Ibu? Segala macam keinginan jahat. Mencuri, membunuh, bercabulan, berzina, hawa nafsu, iri hati. Royals masih iri hati? Pura-pura gak tahu. Masih iri hati gak? Di komsel masih iri hati gak? Di ibadah masih iri hati gak? Tapi kalau kita begitu iri hati kita langsung tengking. Roh iri hati keluar. Kita pikir ini iblis. Ini roh iri hati Pak yang membuat saya tuh kalau lihat orang pakaian lebih bagus saya iri hati. Ini iblis nih. Makanya orang karismatik paling pinter menamakan semua roh. Setuju? Mau pergi ibadah, kendaraannya bocor, roh bocor dalam nama Yesus keluar. Sakit gigi, roh sakit gigi, ya kan? Roh malas, ya kan? Roh keras kepala, roh sombong lah. Kita salahin terus. Nah kan sama kayak kejadian di Taman Eden. Waktu habis makan Tuhan interogasi, Tuhan investigasi. Mereka mulai apa? Saling menyalahkan dan lempar kepada oknum yang paling terakhir. Yaitu ular. Ini gara-gara ular nih. Itu namanya apa tuh? Scapegoating, mengkambing hitamkan. Iblis nih terakhir nih. Iblis bela nggak? Iblis bela diri nggak bikin protes, bikin apa tuh demo? Enak aja, dikit-dikit gue. Apakah begitu? Enggak. Saudara perhatikan baik. Selama saudara scapegoating dia, saudara mengkambing hitamkan iblis, iblis tenang. Karena saudara dan saya salah sasaran. Loh bener gak sih? Kita pikir dia penyebabnya, padahal penyebabnya ada di dalam kita. Sehingga pelayanan berantakan, tim pecah belah, gereja morat-marit. Kita pikir iblis. Kita salah-salahin dia, gak apa-apa. Yang penting lu pecah belah. Yang penting lu berantakan. Karena penyebabnya kamu gak tahu di mana. Loh bener gak sih? Saudara salah sasaran, saudara pukul sembarangan. Padahal yang harus dipukul ke dalam. Sehingga kita lihat dari pelayanan demi pelayanan orang berjatuhan. Saya kasih contoh.
Saudara masih ingat cerita di dalam Kejadian pasal 12, waktu Abram dan Sarai sampai ke Mesir, ketemu Raja Firaun. Kemudian Firaun lihat, bening juga nih si Sarai ini. Firaun tertarik, raja tertarik dengan istrinya Abram. Pengen. Abram tahu, Abram celaka. Kalau sampai Sarah salah ngomong di depan raja, kepala gua hilang. Karena kalau raja pengen, tidak ada yang boleh menghalangi. Sehingga Abraham bikin diskusi kecil dengan Sarah. Sarah, nanti kalau Raja Firaun tanya, gua siapa, saya siapa? Kamu harus ngomong, he is my brother, not my husband. Saudara perhatikan, Abraham yang adalah bapa segala orang beriman. Ajak istri berbohong. Saudara bisa bayangin? Ya? Kira-kira apakah saat itu Abraham dirasuk oleh setan? Maka Abraham kerasukan. Dan dia berbicara di luar kendalinya. Dan dia berkata kepada istrinya, Sarah, tolong. Ntar lu berbohong ya. Bahwa itu, aku tuh bukan suamimu, aku saudaramu. Lagi. Saudara masih ingat cerita Daud dan Saul? Saul kerasukan setan. Roh jahat masuk ke dalam Saul. Istana heboh. Cari pendeta siapa yang ahli pelepasan. Kira-kira gitu kan? Dicari tahu. Ada nih pendeta kecil. Kalau dia main gitar. Si siapa tadi namanya? Harmoni. Eglin. Ini kalau dia main gitar nih. Ya, setan keluar. Dipanggillah beliau datang. Dengan imut-imutnya dia main gitar. Setan keluar. Alkitab kan catat begitu bukan? Dalam 1 Samuel. Setan keluar dari Saul. Berapa tahun kemudian. Si pemazmur Daud. Lagi duduk sore-sore di istananya. Ada yang bening-bening lagi mandi. Siapa nih? Udah punya suami. Panggil suaminya. Dia bikin perencanaan pembunuhan. Oke? Saudara masih ingat cerita itu? Uria dan Batsheba. Uria dibunuh supaya Batsheba jadi istrinya. Saya mau tanya, apakah Daud dirasuk setan? Enggak ada di dalam ayat Alkitab. Bahkan, saudara kalau baca dosa yang dibuat oleh Daud lebih serem, lebih keji daripada yang dirasuk setan yang namanya Saul. Loh benar gak sih? Daud kalau hidup sekarang ini langsung dihukuman mati karena pembunuhan berencana. Loh benar gak? Dosanya berat banget. Yang melepaskan sekarang perlu dilepaskan. Tadinya dia pelayanan pelepasan. Dia lepasin setan-setan. Ternyata dia kejebak sekarang. Dia butuh dilepaskan. Karena kejahatannya juga ngeri. Nah saudara bisa lihat dari 2 contoh ini. Bahwa kita semua yang melayani. Yang berjemaat, yang disebut orang Kristen. Kita gak lepas dari hal tersebut. Setuju? Setuju? Kita gak bisa lagi scapegoating, mengkambingin teman. Ini iblis. Daud kan juga gak bilang, ini gara-gara iblis perzinahan, roh perzinahan, makanya saya berzina. Enggak. Nabi Nathan langsung bilang, lu orangnya, lu salah. Selesai. Mari kita lihat ayat berikutnya. Saya pakai gambaran bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Dia sebagai God is deliverer. Lalu Tuhan membawa kami di sini adalah bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Nah kata membawa keluar bahasa aslinya itu yasa artinya deliver. Ya membebaskan. Dari Mesir dengan tangan yang kuat, lengan terancung, kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Saudara sudah nonton kan film Exodus kan? Waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, itu tanda dan mujizat itu enggak kurang, banyak banget. Yang pasti 10 tulah. Setuju? 10 tanda Tuhan kasih buat bangsa Mesir supaya bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Sampai yang paling spektakuler adalah Laut
terbelah. Setuju? Royal sudah pernah lihat laut terbelah? Belum, terlalu gede kali ya. Sungai terbelah? Belum juga. Selokan terbelah? Belum juga kan? Bangsa Israel udah lihat. Laut terbelah, airnya terpisah, kanan dan kiri. Luar biasa. Demi apa? Mengeluarkan mereka dari Mesir. Perhatikan ayat berikutnya, Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Saya ambil ayat ini. Next slide. Waktu bangsa Israel sudah di depan tanah perjanjian. Ini udah keluar ceritanya. Udah mau masuk tanah perjanjian. Nah, apa yang mereka katakan? Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Maksudnya negeri perjanjian itu. Supaya kami tewas oleh pedang, istri dan anak-anak kami jadi tawanan. Artinya Tuhan mau bunuh kita. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir, perbudakan, ya? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin lalu pulang, coming home. Kemana? Mesir. Nah, saudara perhatikan. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan angkat seorang pemimpin. Namanya Musa. Betul? Tapi bangsa Israel waktu sudah mau masuk tanah perjanjian, mereka pengen pulang, mereka mau angkat lagi seorang pemimpin yang bawa mereka pulang ke Mesir. Oke. Di dalam cerita ini ada dua kelompok. Kelompok bangsa Israel yang pengen pulang dengan catatan mereka adalah bekas budak. Setuju kan? Bangsa Israel kan budak di Mesir kan? Saya mau tanya, kalau budak itu fasilitasnya top atau low? Very low. Semua hak asasi dicabut. Setuju gak? Punya uang bisa diambil oleh raja. Setuju? Punya anak cantik bisa diambil dengan paksaan jadi dia punya gundik. Bisa. Mereka gak punya hak. Mereka ditindas. Mereka seperti itu waktu di Mesir. Kelompok lain namanya Musa. Musa apa waktu di Mesir? Musa bukan budak. Musa adalah pangeran. Tidur di kamar ber-AC. Setuju? Kalau mau makan tinggal teriak, Mbak, Indomie goreng, telur ceplok 2. Anggur datang. Soft drink datang. Kalau yang budak nggak bisa mau teriak buat siapa yang mau disuruh. Dia budak, dia suruh diri sendiri. Nah itu mungkin lebih masuk akal. Budak suruh budak kan. Tapi saudara perhatikan, yang pengen pulang budak bukan Musa. Harusnya yang pengen pulang itu yang punya fasilitas. Loh bener gak sih? Kan Musa yang harus pengen pulang. Enak banget kalau di Mesir. Tidur di kamar AC, mau makan tinggal teriak. Betul? Gue pangeran di Mesir. Nah ini yang cerita ini lucu. Yang pengen pulang yang menderita. Saudara bisa paham maksud saya? Bukankah setiap kali ada tekanan, setiap kali ada penindasan, ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, kita begitu cepat langsung berpikir Mesir. Betul? Pulang aja, nggak tahan. Kita lupa, di Mesir nggak ada apa-apa. Kita budak di sana. Bener nggak sih? Kita nggak dapat fasilitas apa-apa di sini kita budak, kita dijajah. Semuanya itu tuh tidak ada kebaikan di sini. Tapi mereka pengen pulang ke sini. Perhatikan, Mesir sudah tidak lagi menjadi sebuah lokasi atau wilayah. Mesir sudah menjadi sebuah okupansi. Menjadi sebuah sesuatu hunian di dalam hati bangsa Israel. Menjadi sebuah keinginan daging mereka. Kehidupan lama mereka itu bisa muncul kapan saja. Ketika ada penindasan, ada tekanan, mereka langsung pengen comeback, pulang. Coba saudara lihat orang-orang yang kecewa di gereja, yang sakit hati. Rata-rata semua perilaku, perbuatan mereka seperti mereka sudah ada kembali di Mesir. Setuju? Dan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir yang ada di dalam, jauh lebih sukar
daripada membebaskan bangsa Israel keluar dari wilayah Mesir. Benar gak sih? Mesir adalah gambaran kehidupan lama saudara. Perbudakan dosa, kerajaan kegelapan, rajanya Firaun iblis. Gampang Tuhan keluarin. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Setuju? Dosa saudara, perbudakan saudara, amblas semua dibayar lunas, tanda mujizat. Yesus mati di kayu salib, saudara dibawa keluar. Tapi begitu saudara dalam proses perjalanan, saudara mau ke tanah perjanjian, sekarang ceritanya berbeda. Bukan lagi Yesus yang naik di kayu salib untuk bebaskan saudara. Saudara dan saya yang harus naik di kayu salib untuk membebaskan diri kita sendiri. Yaitu keinginan yang ada di dalam hatimu. Setuju? Kalau tadinya untuk keluarin dari perbudakan dosa, Yesus mati di atas kayu salib. Saudara dibebaskan dari semua kutuk, hukuman dosa, hukuman kekal, perbudakan. Tapi untuk mengeluarkan sekarang Mesir dari diri saudara, keinginan daging, hawa nafsu yang tadi dikatakan dalam Matius 7. Saudara dan saya harus naik atas kayu salib. Kita yang harus menyalibkan diri kita. Karena Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Saudara gak bisa bilang, Yesus yang ada di atas kayu salib, saya dibebaskan. Enggak. Saudara udah keluar dari Mesir sekarang. Masalahnya sekarang saudara sudah keluar dari Mesir. Tapi hidup ini masih berjalan, masih dalam proses. Saudara harus melakukan amanat agungnya. Dan saudara harus berhadapan dengan evil. Diri saudara sendiri yang mempunyai keinginan jahat, serakah, sombong, keras kepala. Mau menang sendiri, tidak mau dengar orang lain. Setuju? Yang egois. Yang merasa diri lebih baik, lebih pintar daripada orang lain. Yang selalu punya motif-motif yang tersembunyi di dalam diri kita, even waktu kita berbuat baik. Karena belum tentu saudara dan saya berbuat baik, benar-benar baik untuk orang lain. Mungkin saya berbuat baik bukan buat orang lain. Saya berbuat baik sebenarnya buat diri sendiri. Ada udang di balik batu. Dan udangnya gede-gede. Nah, kita bisa lihat sekarang bahwa yang Tuhan mau bebaskan adalah Dia membebaskan diri kita dari diri kita sendiri. Dia mau deliver us from ourselves. Jadi waktu bangsa Israel bilang, Tuhan mau bunuh kami di padang gurun. Mungkin ada benarnya. Tuhan mau bunuh mereka. Tuhan mau bunuh yang di dalam mereka. Supaya ketika mereka ada di tanah perjanjian, mereka bisa enjoy dan menikmati apa yang Tuhan sediakan buat mereka. Amanat agung tidak akan bisa terlaksana kalau yang jahat itu masih ada dalam diri saudara. Kepentingan diri sendiri, egois. Bagaimana saudara bisa melakukan kehendak Allah sedangkan kehendak diri sendiri masih kuat? Saudara paham maksud saya? Bagaimana egoisnya masih kuat. Mau dikotbahin, ayo jadikan orang lain murid. Itu cuma sekedar informasi. Sekedar khotbah. Karena kita lagi mementingkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa melakukan kehendak Allah. Sedangkan kehendakku begitu besar di dalam hatiku. Slide berikutnya. Salvation is we getting out of the world. Sanctification is God getting the world out of you. Keselamatan, Yesus mati atas kayu salib, saudara dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Salvation, freedom. Tapi waktu saudara dalam perjalanan kehidupan ini, ada yang namanya sanctification. Apa itu sanctification? Saya yang naik di atas kayu salib. Saya yang harus menyalibkan diri sendiri. Karena kalau keinginan ini masih ada terus, saya nggak bisa sanctify. Saya nggak bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Dan selama keinginan-keinginan itu masih ada dalam diri saudara, saya jamin
saudara dan saya sulit bertumbuh secara rohani. Benar gak sih? Saudara boleh tengking sana sini, saudara boleh tengking roh jahat sana sini, saudara berpikir saudara akan bertumbuh secara rohani. Tapi ternyata enggak. Pertumbuhan rohani akan dimulai ketika saya mengerti saya harus naik di atas kayu salib, menyalibkan daging saya, maka buah roh akan keluar. Amin. Khotbah ini gak populer. Khotbah ini gak nyaman. Khotbah ini gak enak. Ya, kita mau yang enak-enak aja Pak. Pokoknya yang sukses, yang berhasil. Bagaimana melipat gandakan berkat menjadi 100 kali, 300 lipat, 400 lipat, 500 lipat. Kita mau begitu. Tapi saudara perhatikan baik. Hal yang tadi saya sampaikan 45 menit. Selalu menjadi kendala bagi saudara mengenal lebih dekat, bertumbuh lebih dalam Kristus. Betul? Dan kita sudah harus berhenti menyalahkan, mencari kambing hitam, roh jahat yang ada di luar. Tapi sebenarnya urusannya ada di dalam hati kita. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menolong kita supaya kita bisa memperoleh semua keinginan kita yang sudah ada sebelum kita bertobat. Tapi Yesus datang dalam dunia supaya dia mengubah keinginan saudara dan saya, supaya Yesusnya menjadi keinginan yang terutama di dalam hati saudara. Setuju? Dan ini hanya bisa terjadi kalau Tuhan bebaskan kita dari diri kita sendiri. Maka benarlah Injil Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Thank you. Saudara diberkati hari ini. Dapat makanan yang kenyang ya. Kita sebentar lagi akan memasuki perjamuan kudus saudara-saudara rumah. Tapi satu hal, tadi ketika Pastor Henry bilang, sebenarnya dalam hati kita masih banyak dikuasai oleh keinginan-keinginan dari diri kita sendiri yang begitu kuat. Memerdekakan kita dari, menjauhkan kita dari dosa, bukan dari karena pengaruh kuasa jahat di luar, tapi sebenarnya hati kita sendiri masih ingin memiliki banyak keinginan, masih banyak memiliki berhala-berhala yang menguasai kehidupan kita. Dan sebelum kita ambil perjamuan ini, sebelum kita ambil mengingat kembali apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita, mari saudara kita cek sekali lagi hati kita masing-masing. Masih adakah keinginan-keinginan kita sendiri yang kita belum mati atas keinginan itu? Bahwa Tuhan sebenarnya sudah kasih kekuatan kita untuk bisa menang atas itu semuanya. Kalau saya mau kutip sedikit dari biasa yang Hizkia sampaikan. Apa sebenarnya yang bisa menggantikan keinginan itu? Dengan begitu banyak berhala yang menguasai hati kita, bagaimana cara mematikan berhala itu? Bagaimana cara mematikan keinginan-keinginan yang masih, keinginan daging yang masih terus bercokol dalam setiap hati kita? Gak ada yang lain, solusinya cuma satu, menggantikan dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih menarik, lebih menarik dari apa yang kita inginkan. Satu yang lebih menarik, satu yang lebih mulia dari semua itu. Menggantikan dengan apa? Menggantikan dengan kemuliaan Kristus. Untuk kita bisa pandang selalu kemuliaan Kristus. Lebih berharga. Yesus yang kita sembah jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari setiap keinginan-keinginan hati kita. Menggantikannya cuma dengan cara itu. Supaya kita bisa menang atas keinginan-keinginan hati kita. Supaya kita bisa menang atas setiap hawa nafsu yang kita ingini dalam hati kita. Lewat perjamuan ini kenapa kita lakukan minggu demi minggu. Kita diajak untuk kita melihat sekali lagi. Kasih Kristus yang dia berikan dalam kehidupan kita. Apa yang ia tawarkan dengan kehidupan kita. Begitu mulianya. Sehingga kita gak mau lagi untuk kita mengejar Kristus. Lebih baik kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Daripada kita
mengejar keinginan daging kita sendiri. Biarlah hari ini ketika kita melakukan perjamuan ini, kita datang dengan pengertian bahwa aku mau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupanku. Aku mau setiap rencana-Mu terjadi dalam kehidupanku, lebih daripada keinginan pribadiku sendiri yang begitu kuat menguasai diriku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau lakukan perjamuan ini dengan pengertian yang baru, saudara. Dengan pengertian bahwa kita mau pandang ini, apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Apa yang Ia janjikan untuk kehidupan kita, untuk kita jalani, gak sebanding dengan keinginan-keinginan kita yang kita ingini di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Kami mau melihat kemuliaan Kristus jauh lebih nyata dari semua yang dunia ini bisa tawarkan. Biar lewat perjamuan ini Tuhan, sekali lagi kami diingatkan. Apa yang Kau berikan, apa yang Kau janjikan, apa yang telah Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kuasa melalui kematian-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, lewat kuasa kebangkitan-Mu kami memperoleh kekuatan. Kami memperoleh daya. Kami memperoleh otoritas untuk kami bisa menang lewat Roh-Mu, lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami bisa menang atas keinginan-keinginan daging kami. Kami mau menyalipkan itu semuanya. Sehingga kemuliaan Kristus yang menjadi nyata dalam kehidupan kami. Saudara semuanya, mari kita angkat perjamuan ini. Kita menghormati apa yang Kristus telah lakukan bagi setiap kehidupan kita. Kita angkat roti ini, tangan kanan kita melebihi kepala kita. Tanda kita menghormati, tanda kita menghargai apa yang Kristus telah berikan dalam kehidupan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan syukur ke atasnya. Kemudian Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata bahwa roti ini yang sudah dipecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan apa yang Dia telah kerjakan. Menjadi peringatan akan apa yang Ia telah janjikan. Hal mulia yang Ia janjikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Terima kasih tubuhmu. Dan kemudian Dia mengangkat cawan dan berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami peroleh persekutuan dan tubuh dan darah-Mu. Kami peroleh kekuatan dari Engkau Tuhan. Untuk kami bisa menang atas keinginan dari kami, dari daging kami Tuhan. Dan kehidupan kami tahu Tuhan, kami hidup, kami ada hanya untuk mengerjakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami ada untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan hati Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu. Kami tidak bisa lepas tanpa Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab firman-Mu berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami tinggal dalam Engkau. Dan Engkau selalu tinggal dalam kehidupan kami. Untuk memerdekakan kami. Memberikan kemerdekaan dan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Kami berterima kasih kalau kami meroleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara semuanya, sebelum kita pulang, sebelum kita terima berkat Tuhan, saya sedikit mau mengingatkan tadi karena pembahasannya tadi ada keinginan diri kita sendiri. Kadang-kadang gini, saudara, saya mengingatkan satu hal ini. Kadang-kadang kita ketika kita merenungkan kebenaran firman pun, kita memakai kebenaran firman, kita sering sekali baca Alkitab, kita merenungkan ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Kita
cuman telan-telan begitu saja, saudara. Ini yang sering terjadi pada setiap kehidupan kita. Ketika kita baca firman, kita nggak lihat dulu konteksnya, kita nggak lihat backgroundnya. Kita cuman comot Alkitab itu pakai untuk apa? Untuk membenarkan diri kita sendiri, untuk kita pakai ayat itu untuk wah ini ayat ini cocok untuk aku. Tuhan pasti kasih aku berkat-berkat yang luar biasa. Aku jadi orang yang menang, aku jadi orang luar biasa, aku jadi orang yang hebat. Bahkan cuma untuk memotivasi diri kita sendiri. Tanpa kita tahu sebenarnya Alkitab ini sedang bicara apa. Bahwa sebab seluruh Alkitab itu isinya cuma satu. Bagaimana Allah menyatakan dirinya bagi kehidupan kita. Bagaimana apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Bukan apa yang kita bisa peroleh dari sana. Kadang-kadang kita sering terjemahkan itu semuanya. Sehingga kalau kita lihat di depan sana, di luar sana. Banyak di TikTok, di macam-macam. Banyak terjadi pengajaran-pengajaran yang akhirnya sedikit menyimpang. Akhirnya sedikit nyeleneh. Karena itu, mencoba memakai Alkitab, mencoba memakai firman Tuhan untuk memenuhi keinginan hati kita sendiri. Hari ini kita bersyukur, Pastor Henry datang hari ini tempat ini, bicara suatu firman yang sangat jelas buat kehidupan kita semuanya. Untuk kita menguasai keinginan hati kita, untuk kita lihat keinginan hati kita. Sering sekali dalam seluruh kehidupan kita dikontrol oleh keinginan hati kita yang belum mati. Belum kita taklukkan di bawah keinginan Kristus. Hari ini kita belajar sama-sama. Yang harus jadi satu-satunya, lebih tinggi dari semuanya, adalah apa yang menjadi kerinduan Kristus. Bahkan ia sendiri tidak punya kerinduan apa-apa. Kerinduan Kristus satu untuk menyelesaikan tugas Bapa yang diberikan Bapa kepada Kristus. Demikianlah kehidupan kita sama. Hari ini kerinduan kita cuma satu. Menyelesaikan apa yang Kristus telah selesaikan. Menyelesaikan juga kita mengerjakan hal yang sama. Seperti Kristus telah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita pun juga mau mengerjakan apa yang Kristus kehendaki bagi kita semuanya untuk kita kerjakan. Amin saudara semuanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara dikasihi, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semuanya damai sejahtera. Maka terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati engkau semuanya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga Tuhan, warga kerajaan yang sudah terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, jadikan semua bangsa muridku, biarlah itu amanat agung ini kita kerjakan bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.